Halo teman-teman. Jadi kali ini kita coba menelusuri tepi sungai. Karena di sini sering terjadi menjadi ini teman-teman. Kawasan sini kan di depan kita ini adalah sungai besar yang mana hampir tiap hari itu predator buaya itu selalu berjemur, dan dikhawatirkan masyarakat sini suatu saat dia bisa membuat korban atau memakan korban gitu. Karena sungai ini teman-teman sudah sangat tercemar karena aktivitas penambangan liar. Jadi kita coba lihat aktivitas predator di sungai yang ada di depan kita ini. Oh ya, kalian juga jangan lupa memakai headset untuk mendengarkan audionya yang lebih jelas, karena saya tidak bisa untuk berbicara dengan besar karena kita mesti sangat hati-hati dan teliti supaya tidak diketahui oleh predatornya dan kita bisa merekam. Oke, kita coba telusuri. Kita menuju ke tepi sungai, kita melewati pakis-pakis ya teman-teman ya, di kebun sawit yang sudah enggak terurus. Semoga kita bisa melihat ya sang predator ini. Saya teman-teman mencurigai di sini ada bau menyengat. Di depan saya ini sebetulnya ada seperti jalan-jalan setapak teman-teman, dari bekas rumput-rumput ini. Tapi saya yakin ini bukan jalan manusia gitu. Coba kita pelan-pelan ya. Saya takutnya bau ini berasal dari ular besar atau apa. Biasanya buaya dengan kita bersiul, dia mau datang. Dan tempat seperti ini biasanya jalan dia naik teman-teman. Mana tahu dia bisa mencari tempat di semak-semak seperti ini yang jarang dijamah manusia ya, karena kebun ini tinggal untuk dia tempat meletakkan telur biasanya teman-teman. Untuk sungainya teman-teman, sebetulnya ini sungainya sangat besar, apalagi ini debit airnya lagi tinggi ya teman-teman ya, seperti ini. Sebetulnya kan di bawah kita ini biasanya dia ada sekitar 6 meter ke tengah, itu airnya susut teman-teman. Jadi permukaannya itu adalah batu-batu kerikil dan pasir halus. Jadi warga dari desa sebelah sana itu biasanya seringkali melihat buaya-buaya itu berjemuran di tepi-tepi sini teman-teman. Cuman karena sekarang ini debit airnya tinggi,
Mana tahu dia naik ke atas permukaan atau ke tepi yang sebelah sini teman-teman, yang seperti ini. Mudah-mudahan aja kita bisa melihat ya teman-teman ya, atau setidaknya kita bisa melihat bekas atau jejak dari aktivitas predator ini teman-teman. Tapi ini jujur teman-teman, ini bau menyengat gitu. Saya khawatirkan ini ada ular besar. Bau menyengat kalau dia nggak buang bangkai gitu ya. Ini biasanya ular besar gitu teman-teman, yang sejenis dari piton. Baik, di sini kita coba lihat jejak ya teman-teman ya. Apakah ada di tanah-tanah ini? Sampai sekarang kita belum melihat jejak kuku ya teman-teman. Kita tetap menjaga jarak aman ya teman-teman dari pinggir sungai, karena jenis buaya yang terlihat di sini adalah jenis buaya muara teman-teman. Ini, dan kita juga mesti hati-hati sekali. Biasanya kalau sang predator lagi naik untuk berjemur ke atas, itu selalu ada jejak perut teman-teman ya, perut sama kukunya teman-teman. Di sini kita belum melihat tanda-tanda. Nah teman-teman, akhirnya kita menemukan satu titik di mana tempat dia naik ke atas tanah atau ke tepi dari pinggir sungai ini. Cuman sayangnya tadi habis hujan, jadi beberapa jejak habis karena tetesan air hujan teman-teman. Yang saya maksud adalah seperti tanah yang itu teman-teman. Nah yang ini itu adalah bekas dari kuku ya teman-teman ya. Cuman untuk badan ini, tanah yang ini jejaknya hilang karena rintik-rintik hujan teman-teman. Kenapa saya katakan itu adalah jejak kuku? Karena buaya itu selalu mencengkram teman-teman. Nah di sana dan juga di sebelah dari kayu itu teman-teman, ada kemungkinan sebelum hujan atau kemarin dia berjemur, istilahnya kepalanya arah ke atas dan ekornya masih tetap di dalam air teman-teman. Oke, kita coba lihat di beberapa lini ya teman-teman ya. Bagian sungai ini arah ke hilir. Saya selalu akan tetap jaga jarak sekitar 3 meter dari bibir sungai ya teman-teman ya, karena kita tidak bisa bermain-main dengan namanya predator. Kita hanya bisa melihat jejak ya teman-teman ya. Di sini kita apakah ada jejak? Dia yang paling jelas itu selain jejak kuku ya teman-teman ya, ada tempat perutnya gitu teman-teman, karena itu akan sangat jelas. Oke. Belum terlihat ya teman-teman. Kampret, kodok babi, kaget saya teman-teman. Oke. Nah sebelumnya gini teman-teman, aktivitas yang saya lakukan ini sebetulnya sangat kecil kemungkinan saya bisa menjumpai buaya ini dengan cara saya menyelidiki dengan cara seperti tadi atau seperti ini. Sebab begini, mereka itu adalah makhluk yang sangat-sangat aktif ya teman-teman ya. Begitu dia akan mendengar suara kita sedikit, aktivitas langkah kaki kita, pasti mereka akan langsung masuk ke dalam air. Nah maksud saya begini, menjelang
saya mendapatkan perangkat yang bisa untuk melihat aktivitas dari predator-predator ini, alangkah bagusnya saya menggunakan perangkat yang ada dulu, seperti handphone ini ya teman-teman ya. Mana tahu dari kejauhan saya mendengarkan suara terjun dari tebing menuju ke air, dan saya berlari ke sana, dan itu mungkin saya bisa mengabadikan beliau di dalam air. Ya mudah-mudahan aja bisa dilihat dari jarak jauh gitu teman-teman. Insya Allah ya teman-teman ya, saya bukan takabur dalam membuat video ini. Saya hanya ingin melihat aktivitas buaya di sungai yang besar ini dengan mata sendiri, dengan jarak aman tentunya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan hujat saya, jangan berikan komentar-komentar yang tidak bagus. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ini kita melewati pohon beringin teman-teman. Nih akar-akar anginnya, wow, kita nyangkut teman-teman. Oke, sekarang saya tidak akan bersuara ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah hampir sampai di ujung dari spot yang kita tuju ya teman-teman ya. Dan sejauh ini kita belum melihat tanda-tanda yang sangat-sangat jelas ya teman-teman ya. Nah biasanya seperti ini biasanya juga menjadi tempat mereka untuk naik ya teman-teman. Cuman sayangnya habis hujan ya teman-teman, jadi kita nggak bisa melihat dengan jelas. Tapi di sini saya melihat ini seperti ini teman-teman. Saya nggak jauh dari pinggir sungai teman-teman, karena hanya ada ini jalannya. Tempat saya berdiri sekarang ini teman-teman, kalau debit airnya lebih kecil, kita memiliki potensi yang lebih banyak teman-teman untuk melihat mereka.
saya coba akan berdiam diri dulu ya teman-teman ya. Ini sepertinya ada peluang di sini. Saya akan coba berdiam diri dulu di dekat air yang lebih tenang ini teman-teman. Nih. Dan selanjutnya saya coba ke arah sana ya teman-teman, karena di sana juga sepi dari pemukiman dan orang-orang atau warga dari desa seberang sana teman-teman itu sering melihat aktivitas buaya-buaya itu di pinggiran sebelah sini teman-teman, karena di sini tidak ada pemukiman.